Dari bengkel kicau nih Om. Gaman dan pala bedanya apa ya Om? Gitu. Masalah power ya, Iya, power. masalah power. Big game, kemudian 900 fps dianggap senapan banci. Garansi itu yang menjamin secure-nya teman-teman, rasa keamanan teman-teman ketika membeli sebuah produk. Ada goodwill, itikat baik, dan niat baik kita sebagai produsen untuk menjamin barang yang kita jual dan kita produksi. Selalu ingat, ini bukan mainan. Yang pertama, Unity Rabelco itu simple banget. Iya. Katanya senapan murahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke part 2 ya. Jadi yang part pertama tadi kita sudah ngebahas soal yang klasik-klasik. Nah, di part yang kedua ini kita membahas unit taktikal. Langsung aja ke pertanyaannya yang saya akan bacakan nih Om. Langsung aja ya? Langsung aja ya. Ini dari Rahmat Rangkuti nih Om nih. Mau bertanya nih, kok yang taktikal lebih mahal dibandingkan yang popor kayu? Bedanya di mana ya Om gitu? Yang taktikal kenapa lebih mahal daripada popor kayu? Tadi di sesi pertama atau di part 1 kita bahas tentang Ecoar One Ribbon yang versinya pakai kayu, super duper klasik. Nah, sekarang yang tampilannya menyerupai senjata api ala-ala senapan serbu. Ya kan? Ala-ala senapan serbu. Nah, terus pertanyaan yang muncul, kenapa harga yang ini, yang kayu, lebih murah dibandingkan yang versi Taktikal. taktikal? Iya. Nah, secara basic engine atau mesinnya atau bagian chamber, tabung, laras, trigger, dan konstruksi mekaniknya itu sama. Hanya perbedaan di popor. Nah, yang kayu ini kan handmade, ya teman-teman, nih handmade, dibikin sama pengrajin dengan manual, nggak pakai mesin CNC lah ya, masih paling pakainya tuh apa sih, kayak mesin router lah untuk bentukan kasarnya, nanti halusnya tetap pakai tangan, kerajinan tangan. Dan harusnya sih memang kalau di luar negeri sih biasanya yang handmade itu jauh lebih mahal, ya kan? Tapi balik lagi bro, ini kan Indonesia, kebalik. Ini Indonesia terbalik, karena bahan baku kayunya murah, upah tenaga kerjanya juga murah, sehingga popor ini juga lebih murah harganya. Nah, kalau yang versi taktikal, coba pinjam. Taktikal ini kenapa dia lebih mahal? Karena komponennya itu rata-rata impor. Bagian ini depan kita nggak bisa bikin, ini impor juga dari komponen airsoft gun. Airsoft gun. Terus ini hand gripnya, karetnya juga kita impor. Bagian belakang sini full, ini impor semua. Harganya berkali-kali lipat dari harga popor kayu. Karena materialnya tuh banyak dipakainya. Rata-rata materialnya logam. Nah, secara HPP atau harga pokok produksi ya ini lebih tinggi. Modalnya, pembuatannya ya. Jadi ya itu akan berpengaruh otomatis ke harga jualnya. Jadi itu yang lebih mungkin bisa diterima sama teman-teman, kenapa taktikal lebih mahal daripada versi popor kayu. Gitu. Terus ada lagi nggak pertanyaannya? Om, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Om nih ya. Masih di Ecoar G3 taktikal ini, dengan tekanan maksimal berapa kali tembakannya nih Om? Tekanan maksimal seperti tadi saya bilang, di Ecoar generasi kedua dan ketiga itu kan tabungnya 38 mili. Iya, betul. 30 OD38, otomatis jumlah tembakannya volumenya lebih besar. Jadi estimasi itu 70 sampai 90 kali shoot dari tekanan 2500 sampai ke 1000. Main power standar dari kita, settingan pabrik dari kita ya, 840 sampai ke 930 fps. Terus jangan lagi nanti ada tuh pertanyaannya, powernya balik lagi ke uklik, main di 900-an. Ya, balik lagi dah. Pokoknya saya jawab, kita ini pabrikan yang diatur sama regulasi. Kita ini berproduksi diatur sama undang-undang dan kesepakatan. Ada agreement kita khusus dengan Mabes Polri.
untuk membuat senapan angin ini sesuai dengan ya, kesepakatan tadi. Soalnya tuh kesepakatannya bukan lisan nih, bro. Terus terang aja, ada hitam di atas putih. Jadi kalau kita melanggar ada konsekuensi hukumnya. Oke. Jadi gue juga nggak mau lah, kita juga nggak mau ditangkap gara-gara gitu kan. Iya, betul, Om. Karena kita resmi, kita terdaftar resmi, dan satu sisi juga kita nggak mau mengorbankan apa sih ya, nilai rupiah sedikit lah, Iya, mengejar profit keuntungan, kemudian mengorbankan nama baik dari PT Pindad Engineering Indonesia atau hubungan baik kita dengan kawan-kawan dan di Mabes Polri di bagian perizinan. Sayang lah. Nah, ini kan kembali lagi ya teman-teman. Kalau dibilang Irabelco itu adalah pelopor, ya alhamdulillah kita dianggap sebagai pelopor terobosan senapan angin Indonesia yang versi baru. Karena dulu dari tahun 64 kalau nggak salah. 64 start produksi pertama kali senapan angin di Cipacing, Galumpit, Cikeruh. Itu memang memproduksinya senapan per, senapan pompa, dan mulai ke PCP itu tahun 90-an lah, 97 atau 98 gitu seingat saya, atau tahun 2000-an gitu, saya lupa. Tapi basicnya masih handmade, masih mesin bore freeze, bubut manual gitu. Iya. Nah, kita di tahun 2013 sempat di awal produksi 2012 itu memang kerjasama dengan beberapa pengrajin bengkel di daerah Cipacing. Tapi sejak 2014 kita mandiri dan mulai melakukan terobosan menggunakan mesin-mesin skala industri, mesin-mesin CNC itu tadi. Makanya kalau dalam, mudah-mudahan sih tercatat lah gitu ya, tercatat di sejarahnya teman-teman Cipacing, terobosan mesin CNC ini di Irabelco. Karena buat saya kembali lagi ini kan, kenapa mereknya IR dan Abelco gitu kan? Abel itu nama saya. Ya saya cuman kepengen ini jadi salah satu karya saya lah. Sumbangan sumbangan hidup saya untuk dunia gitu. Atau untuk masyarakat Indonesia, atau untuk lebih khususnya tuh ke komunitas pencinta senapan angin Indonesia gitu, John. Gitu, yang tadinya nggak pakai mesin CNC, terus sekarang sudah menggunakan mesin CNC-nya, kita dianggap sebagai salah satu pelopor ya yang memproduksi senapan angin dengan mesin-mesin tadi. Iya. Kemudian melakukan terobosan-terobosan lain dari mulai power, kemudian dari penempatan logo-logo yang dulu nggak ada markingannya. Jadi zaman itu tahun 2012-2013 senapan angin itu masih mereknya rata-rata Winchester, terus Ruger gitu. Dan made in-nya ditulis made in England. Gitu kan. Nggak ada yang berani made in Cipacing, made in Bandung gitu, nggak ada. Saya yang pertama kali membuat itu ya made in Indonesia gitu. Terus kemudian menempatkan kata Indonesia di senapan angin, saya sudah mulai melakukan yang namanya registrasi KTP by nomor seri atau RIN, Rifle Identity Number. Jadi sejak awal produksi kita, kemudian saya juga menempatkan marking, tulisan warning, peringatan mana yang ya tentang bahaya dari penggunaan ini. Dan kita juga yang mempelopori untuk tidak menjual unit senapan angin ke orang-orang yang usianya di bawah 18 tahun. Jadi waktu itu saya berusaha tertib dan disiplin ke diri saya sendiri. Umur 18 tahun, kita lihat cek di KTP-nya, dan memang sudah 18 tahun baru boleh saya kasih barangnya. Di bawah itu enggak. Paling yang beli bapaknya, penanggung jawab bapaknya. Minimal ada orang dewasa yang melakukan kontrol dan pengawasan dalam menggunakan unit senjata angin ini. Gitu. Nah, karena itu saya pikir kenapa saya juga menggunakan nama saya itu, ya mungkin nanti suatu saat saya udah nggak ada, saya meninggal gitu kan. Cuman karya saya masih ada merek Irabelco. Lu siapa yang bikin tuh senapan lo? Abel. Orangnya di mana? Modiar. Orang nggak ada meninggal. Jadi saya rasa itu aja sih teman-teman. Kenapa saya putusin untuk coba fokus membangun senapan angin di Indonesia ya, fokus dari bukan cuma masalah development unitnya, tapi juga ke arah regulasi dan memperkenalkan edukasinya.
Jadi kita mengedukasi teman-teman yang belum paham tentang bahaya dari senapan angin PCP khususnya yang powernya bisa di-upgrade gede-gedean. Kemudian kita juga mengedukasi teman-teman supaya tertib secara hukum, tidak ilegal, tidak menembak sembarangan, tidak membunuh satwa-satwa dilindungi, tidak melukai manusia, tidak mengarahkan ujung senapan itu ke arah makhluk bernyawa, tidak meletakkan jari telunjuk ke dalam trigger atau picu pada saat unit senapan sudah terkokang sebelum kita clear dan clean untuk areal bidiknya. Ya hal-hal seperti itu yang saya coba edukasi sebagai salah satu bentuk kepedulian kita, Jan. Iya, betul. Ke teman-teman, ke pengguna, supaya nggak ada muncul lagi bahaya-bahaya yang kita nggak inginkan gitu. Meskipun beberapa orang menganggap saya norak. Norak lu, Bel? Biarin, emang gua norak. Dari lahir gua udah norak. Terus ada lagi yang bilang, ah Abel lo sok tahu lo, sok bersih lo, sok inilah. Ya karena kita kotor. Jadi kita pengen tampil bersih sekarang. Bisa aja saya bikin kaliber 5,5, bukan nggak bisa. Bisa aja saya bikin upgrade ini senapan sampai gede powernya. Bisa aja. Cuman masalahnya saya nggak mau. Gitu. Kecuali udah diizinin. Kalau udah diizinin dari Mabes Polri kita bikin. Tapi selama belum ada izin, ya nggak bisa. Ya kita jadi ikutin aturan yang berlaku gitu ya Om ya? Iya, kita tertib hukum lah. Karena ini kan persoalannya dunia senapan angin ini sejak tahun 60-an sampai sekarang itu berarti udah sekarang 2020. 60 tahunan ya? Iya, 60 tahunan. 60 tahunan berkembang. Yang tadinya lambat dari tahun 60 sampai 2013 mulai ada percepatan atau bisa dikatakan revolusi industri senapan angin lokal nasional ya. Mulai berevolusi itu karena kurun waktunya dekat dari 2014 sampai ke 2022 berarti 8 tahun ya. Iya. Kurang lebih 8 tahun revolusi ini terjadi. Bahkan kawan-kawan produsen di daerah Pare, Kediri yang memproduksi gejluk, sekarang juga sudah mulai memproduksi PCP Jawa gitu istilahnya. Iya. Dan yang tadinya masih menggunakan patri, dilas, diketok, sekarang sudah menggunakan mesin CNC, alhamdulillah. Artinya ada langkah konkret kita, ya, langkah konkret Irabelco di tahun 2013 yang memutuskan untuk menggunakan mesin-mesin industri atau mesin-mesin CNC sebagai pendobrak. Bahwa sudah saatnya kita menggunakan teknologi yang lebih maju untuk menciptakan produk yang lebih berkualitas secara pembuatannya, okay. Kemudian juga mulai menggunakan bahan-bahan yang juga berkualitas. Yeah. Panduannya ada di buku teknik dunia. Kita merujuknya ke buatan Jerman ya. Soalnya saya nggak bisa baca huruf kanji. Kalau pakai Jepang pakai huruf kanji itu saya nggak ngerti itu cara bacanya. Jadi kita pakainya itu, misalnya kayak untuk tekanan 2500 PSI, bahannya apa yang recommended, kemudian tipe dratnya harus pakai yang apa, kemudian nanti perlakuan mesinnya dan anodise-nya harus seperti apa, berapa ketebalan, nah dan lain-lain itu, ya memang kita tidak riset. Ya tinggal buka aja buku saktinya, sudah ada ilmuwan-ilmuwan yang meriset dan itu menjadi patokan kita untuk membuat produksi. Jadi artinya produksi ini tidak sembarangan, sudah diperhitungkan. Dari penggunaan material maupun penggunaan tipe-tipe dratnya, gitu. Nah kembali lagi ke masalah tadi yang apa? Masalah power ya, power. Iya, masalah power. Big game, kemudian 900 fps dianggap senapan banci, bukan banci. Kan tadi saya sudah sampaikan bahwa mimis 4,5 mili itu termasuk mimis yang kecil. Kalau di bahasa hukum itu senapan burung atau mimis burung. Jadi memang bukan mimis babi hutan, bukan mimis badak, bukan mimis dugong ya kan, atau mimis dinosaurus, bukan, mimis burung gitu. Ya kita peruntukkan senapan angin 4,5 mili dengan kaliber itu sebagaimana mestinya. Oke. Gitu, sebagaimana mestinya. Di dunia atau di luar negeri kaliber tidak dibatasi. Jadi seperti misalnya contoh di Amerika. Iya. Sampai 9 mili kan. Senapan angin sampai 9 mm tuh yang Benjamin Bulldog ya. Karena regulasi pemerintahnya membolehkan. Yang dibatasi sama mereka adalah powernya, speednya yang dibatasi.
Jadi kalau misalnya kalibernya besar, speed maksimumnya harus sekian. Karena dianggap dengan speed segitu, itu toleransi yang paling membahayakan. Dan para produsen nggak ada tuh yang kayak di kita. Sok jago-jagoan gitu. Enggak, mereka ya tertib hukum sesuai dengan anjuran pemerintah. Karena memang di luar negeri itu pemerintahnya agak keras. Lebih ketat lah gitu ya. Ketat. Keluar dari regulasi, diperingati nggak bisa, ditutup itu pabriknya. Sikat selesai, langsung. kelar. Kalau di kita kan nggak, masih dihimbau, akhirnya terjadi lagi kecelakaan. Dihimbau lagi, kita mengedukasi teman-teman, ayo dong nih senapan angin jangan disalahgunain pakainya. Nanti terjadi lagi, masuk berita lagi, orang hutan ditembakin, rangkong ditembakin, ya kan? Terus aja gitu. Ya itu kan sifatnya masih himbauan. Ya alhamdulillahnya untung produsennya kagak disuruh tutup. Ya kan, kalau disuruh tutup kan bahaya juga gitu. Udah hobinya ditutup, Mata pencariannya. Iya, mata pencariannya, ya kan? Iya. Akhirnya ya banyak orang yang dikorbankan secara ekonomi. Iya, betul. Jadi teman-teman tolong yang masih menggunakan kaliber 4,5 mili, ya bantu kita juga lah untuk cari makan. Jangan bikin aneh-aneh gitu. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, John. Iya. Ada ribuan orang yang terlibat dalam bisnis senapan angin. Ribuan. Pengrajinnya aja udah 1.000 lebih. Belum lagi anak istrinya, belum lagi seller-sellernya, belum lagi supporting goods-nya kayak penjual bahan bakunya, Iya. Aksesoris senapannya, oh banyak banget. Itu salah satu yang bisa memutarkan roda perekonomian Indonesia. Tapi tolong jangan dirusak dengan teman-teman yang ngawur tadi itu, yang penembak non edukatif. Gitu. Makanya saya nggak akan bosen kalau saya tampil di YouTube. Pasti pesan moral ini yang selalu ingin saya sampaikan. Ketika menggunakan senjata api, senjata angin, selalu ingat, ini bukan mainan. Yang pertama, harus digunakan minimal 18 tahun sesuai dengan regulasi internasional. Kemudian tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk membunuh secara acak. Hewan apa aja ditembakin? Kecoa, cicak, burung emprit, burung gereja yang bukan kategori hama ya. Iya. Burung kutilang, burung berkicau, akhirnya habis. Walaupun memang pada kenyataannya tukang pikat burung memang jauh lebih berpotensi untuk membuat kemusnahan gitu kan, atau kelangkaan burung-burung gitu. Saya lebih setuju itu sih. Tapi ya dengan cara teman-teman juga menembaki burung-burung yang berkicau tadi, ya sama aja. Kita nggak ada bedanya dengan tukang pikat gitu. Makanya saya nggak bosan-bosan ngingetin, sudah saatnya mungkin ya di beberapa daerah yang hewannya sudah mulai langka, ayo kita geser, pindah ke target, nembak meter siluet, nembakin mungkin bikin target-targetan lah dari timah pancing atau dari plat besi gitu kan? Iya, betul. Atau dari kertas. Tapi untuk teman-teman yang kebetulan wilayahnya kayak Indonesia bagian timur ya, Papua, NTB, mungkin Kalimantan juga yang masih banyak sekali hewannya dan itu bisa diburu dan dibolehkan oleh Pemda setempat, ya kalian beruntung. Ya teman-teman beruntung. Karena kita di Jakarta tidak seberuntung itu. Menembak tembok tetangga catnya pada rusak, kasihan. Nembakin genteng tetangga pada bolong, nanti bocor. Nembakin lampu tetangga ya nggak bisa. Areal tembak kita semakin sempit. Teman-teman yang tadi yang saya sebutin di daerah timur yang hewannya masih banyak berburu, ya beruntung John. Beruntung lebih apa ya namanya ya. Kita saya pun tes akurasi di sini juga 36 meter itu udah terbatas ya. Terbatas banget gitu. Bukan nggak ada lahannya, mungkin lebih ke safety-nya yang kita cari. Betul. Peluru ini lari di belakang target yang kita tembak itu ada apa dan ada siapa. Itu lebih ke sana. Jadi supaya peluru atau lintasan peluru tadi kalau misalnya dia miss di belakang itu tidak membahayakan orang gitu kan. Iya, betul. Ya teman-teman yang di daerah ya yang memang masih beruntung itu tadi, ya tolong keberuntungan itu tidak juga disalahgunakan untuk menembaki, membunuh satwa-satwa langka yang memang sudah appendix atau dilindungin. Iya. Gitu. Itu janganlah. Saran saya, kalau bisa jangan. Nanti kasihan anak cucu kita. Sekarang kita masih bisa ngeliat burung. Nanti cucu kita udah nggak bisa. Sekarang burung peci aja di daerah saya udah nggak pernah ada lagi yang liar. Perenjak, terus apa namanya itu? Ciblek. Zaman kecil saya masih banyak. Di Jakarta sekarang udah nggak ada. Habis teman-teman. Nggak tahu tuh bisa hilang kemana. Entah ditembakin orang apa dipikat, tapi kayaknya dipikat sih sejak kejuaraan burung banyak.
Oke, jadi ngelantur, sorry. Terus ada lagi nggak pertanyaan berikutnya apa? Oh, oke nih Om. Ada dari hantu danau nih Om. Aduh, Iya. serem amat. Bang mau nanya nih, Pindad ngeluarin senapan angin buat pasar mania nggak? Gitu. Aduh. Nah, hari Senin yang lalu itu juga baru dibahas. Jadi kalau ada teman-teman pengrajin yang nonton ini, yang kemarin juga kebetulan hadir di acara Senin minggu lalu ya, di Cikeruh, ada muncul memang pertanyaan, kenapa tidak diperbolehkan untuk saat ini untuk membuat laras senapan ikan, gitu. Soalnya memang Mabes Polri ini juga belum memberi sinyal lampu hijau. Artinya masih gray area nih, abu-abu. Si abu-abu ya? Abu-abu. Masalahnya pelurunya Passer itu kan dia diameternya gede, Iya. di atas 6 mili. Nah itu menurut Mabes tuh rentan disalahgunakan lagi. Yang tadinya bilang, saya mau pakai senapan Passer. Dibikinlah lubang dalamnya itu jadi 6 atau 8 mili. Terus dia bikin alur sendiri di luar sana, dia bikin peluru sendiri, ngecor pakai timah ya entah pakai timah bekas apa, kayak mungkin bekas kertas rokok atau timah solder, pokoknya dicor sendiri, dicatat sendiri. Akhirnya ada lah peluru yang besar itu, dan peluru itu digunakan untuk berbuat kejahatan. Yang dimaksud kejahatan ini bukan membunuh orang ya, maksudnya mungkin menembaki satwa-satwa dilindungi yang besar, misalnya seperti rusa yang kategori apendik misalnya gitu kan, atau mungkin gajah kali ya di Lampung ditembak gitu kan, saya nggak tahu juga tuh. Atau mungkin di belahan dunia lain masih ada dinosaurusnya, nggak ngerti juga tuh itu yang dilindungin. Pokoknya intinya begitu. Iya. Jadi masih belum bisa. Nah kalau ditanya tadi Pindad ngeluarin nggak? Ya belum. Saya juga belum berani nyodorin. Saya juga belum berani membawa wacana Pasar Mania ini ke ranah produksi. Oke. Gitu. Karena masih abu-abu. Gitu. Nah, terus ada lagi tadi yang nanya ini ya, masalah desain. Iya. Kalau desain kembali lagi ke selera. Kalau yang tadi kan kayak umuran saya tuh saya lebih seneng yang klasik dengan popor kayu gitu ya. Kalau teman-teman yang mau main taktikalan kayak gini, ya ini nggak apa-apa juga. Iya. Enak juga dipakainya. Mau pakai yang ini kan tabung pipa, mau pakai yang tabung botol kayak ini pala, ini juga enak. Oh ya, saya baru inget ya, pala juga ada yang nanya tuh kemarin di YouTube. Ini produksi siapa? Ya produksi Rabelco. Pala taktikal ini dulu memang di awal, pala generasi pertama itu merupakan produk kolaborasi antara kita dengan vendor atau pengrajin handmade. Versi pertama yang popornya masih kayu ya waktu itu. Jadi ada dua tipe waktu itu Om. Yang pertama popor kayu, yang kedua taktikal. Tapi berbeda banget dengan yang ini. Nah ini pala generasi 2. Generasi 2. Memang di sini kita nggak tulis pala generasi 2-nya sih, tetap namanya pala taktikal juga. Iya. Tapi ini udah berbeda konstruksi, berbeda konsep dengan yang generasi pertama gitu ya. Ini sudah kita yang bikin guys. Tapi memang saya memutuskan untuk menggunakan komponen airsoft gun. Pertama dari sisi produksi nggak banyak yang kita bikin. Ini kan kita beli aja nih. Belilah ke vendor ya material-material ini, tinggal pasang gitu. Jadi nggak usah ragu dengan kualitasnya kualitas kita, makanya kan tetap ada garansi. Betul. Garansi itu yang menjamin secure-nya teman-teman lah, rasa keamanan teman-teman ketika membeli sebuah produk. Ada goodwill, itikat baik, dan niat baik kita sebagai produsen untuk menjamin barang yang kita jual dan kita produksi. Karena kita bukan pemain hit and run. Jadi sekali jual terus kita kabur, enggak begitu. Irabelco itu lebih mengutamakan ke arah apa ya, long life relationship kayaknya. Jadi hubungan jangka panjang antara kita dengan customer itu lama, iya. lama. Bahkan Semar yang pertama dari 2013 sorry, masih ada yang pesan spare partnya, saya masih bikin ya. Itu udah berapa tahun yang lalu ya? 9 ya? Hampir 9 tahun yang lalu. Ya akhirnya kita silaturahim lagi kan. Oh masih ada nggak? Ada. Masih saya bikinin kok, tenang aja. Makanya di setiap nomor seri ini itu ada catatan di kita yang di sini tidak diterakan atau tidak ditulis. Itu ada sistem encoding namanya. Iya. Encoding spare partnya. Jadi kita tahu dulu produksi yang ini
tipe spare partnya yang mana. Iya, betul. Supaya teman-teman ketika nanti kesulitan mencari komponen, ya pesan ke kita, insya Allah ada. Dan itu jaminan kita. Jadi bukan berarti apa ya, kalau senapan impor ya kita beli senapan impor, oh spare partnya rusak susah, custom lagi ke tukang buja kan? Iya. Saya nggak mau kayak gitu. Saya maunya orang kalau beli barang, terutama barang kita ya, atau kalau saya beli motor lah gitu, atau saya beli mobil, saya memastikan bahwa komponennya ada. Jangan sampai gara-gara saya beli mobil, terus begitu kanvas remnya habis, nggak ada yang jual. Iya. Ya kan repot. Ya kan? Betul, apalagi untuk spare part ini terutama teman-teman kita yang jauh ya Om ya, istilahnya kayak di pelosok atau di daerah kan gitu agak lebih susah untuk dapatnya gitu ya. Nah, oke. Nah, ini bagus. Gini, ada waktu itu saya sempat baca komentar teman-teman gini. Sistem mekanikal dari unit Irabelco itu simpel banget. Iya. Katanya senapan murahan. Itu mah senapan gampang bikinnya. Iya, gampang bikinnya kalau ngerti. Nah, kenapa kita bikin simple? Itu tadi teman-teman. Kalau ada user kita yang dari Papua, dari NTB, dari Kalimantan, terus ini rusak nih di sana. Senapan berangkat dari Papua ke sini, ongkosnya kan mahal. Aduh. Ya kan? Iya. Nah, kita bisa sederhanakan bentuknya. Komponen-komponen dalamnya, rangkaian mekanikalnya, supaya bisa dipandu by WA. Sekarang kan udah canggih tuh. Iya. Bisa WA, video call, kita pandu teknisnya, pasang spare partnya, karena spare part ini nggak perlu lagi digosok-gosok, nggak dibawa lagi ke tukang bubut, nggak, tinggal pasang aja plug and play. Iya. Pasang, dipandu, masalah selesai dan biayanya jauh lebih hemat gitu. Karena pengiriman misal dari Pulau Jawa, spare partnya kecil ya. Ongkosnya lebih murah ketimbang satu unit ini berangkat semua ke Pulau Jawa gitu. Harus ke kita lagi. Terus yang kedua, berkaitan dengan masa garansi dan layanan goodwill atau itikat baik kita itu, yang sering terjadi, ini sering banget terjadi, kesalahan dari pengguna, kayak kemarin itu Semar LT ya. Iya. Ya, ada Semar LT digunakan sejak tahun 2000 berapa itu? 2017. Dratnya dol dan diklaim ke kita hari ini minta garansi. Padahal garansi itu berlaku selama 1 tahun, artinya dari 2017 ke 2018. Ini udah 2022. Itu pun masih kita layanin goodwill-nya ya, itikat baiknya. Tapi bukan garansi maksudnya. Garansi itu sesuai dengan kesepakatan awal. Misalnya ini 6 bulan, ya sudah garansi 6 bulan. Itu 1 tahun ya setahun. Tapi kerusakan di drat itu terjadi karena pertama yang membongkar senapan angin ini dia belum ahli atau belum terbiasa. Ketika dia bongkar pasang, mungkin drat, terutama di perlakuan drat ya teman-teman, saran saya, kalau bongkar tabung, semua yang berkaitan dengan drat, ketika dibongkar dan mau dipasang lagi, lap dulu dratnya, oleskan sedikit minyak pelumas, memastikan jangan ada gram atau sisa kotoran yang nempel, baik di drat betina maupun jantannya, bersihin, gitu. Karena itu sering banget mengakibatkan terjadinya lecet atau luka pada bagian drat. Iya. Yang paling umum pasir. Nggak sadar kena kesepian pasir, nempel di bagian drat betinanya. Jantannya masuk, ngegerus pasir itu, akhirnya membuat luka di dinding gap antara drat tadi, tiap drat. Luka lama-lama seret dipaksa. Padahal belum kategori kenceng ya, baru setengah jalan sudah seret, dipaksa aja sama dia. Dol. Akhirnya minta klaim ke kita. Ini mohon maaf. Itu bukan kesalahan kita, kesalahan pengguna. Sama kayak gini, teman-teman beli motor atau mobil lah ya, terus dibongkar sendiri, servisnya bukan di dealer resmi, dibongkar sendiri, terus pada saat ngencengin baut, kekencengan, dol. Apakah itu digaransi sama pabrik? Enggak, karena bukan kesalahan pabrik, kesalahan pengguna. Iya. Nah, saran saya kalau memang teman-teman nggak ngerti, konsul ke kita. Insya Allah nih senapan kita ini mudah untuk dipahami dan kita bisa pandu. Kalaupun harus dipercayakan ke operator atau tukang servis ya, cari yang memang berkompeten juga, karena kita penjualannya online, kita nggak bisa memantau aktivitas siapa yang membongkar dan bagaimana cara membongkarnya kan. Betul. Yang jelas kalau sebuah benda yang drat ya, ada dratnya, sering dibongkar pasang, ada kemungkinan resiko aus. Karena dua bidang bersentuhan dan saling bergesek.
Ada risiko itu. Nah, itu juga harus dihindari. Makanya saran saya untuk perawatan senapan itu, kalau di daerah pesisir pantai atau tempat-tempat yang dingin, ya kayak di gunung yang kelembabannya tinggi, saran saya 2 atau 3 bulan sekali itu dibersihin. Jadi nggak usah sering-sering juga, gitu. Dibersihin dan pastikan tuh ketika membongkar tabung, ya, angin tuh kosong, benar-benar kosong. Terus ngebukanya itu jangan pakai alat, pakai tangan doang. Kalau dibukanya gampang, ya, dan dipasangnya juga harus gampang. Itu tips yang pertama ya. Tips yang pertama. Jadi kalau pada saat bongkarnya gampang, masangnya terus kemudian ada seret-seret, ulang putarannya, bersihin bagian-bagian dalamnya. Biasanya itu ada kotoran yang ganjel. Iya. Dan kalau itu dipaksa, bisa slack atau dol kasarnya gitu. Nah, jadi yang kita garansi adalah kesalahan-kesalahan yang muncul dari pihak kita. Jadi cacat pabrik lah ya, gampangnya gitu. Iya. Betul. Tapi kalau kesalahan pengguna, waktu itu ada juga baru beli 2 minggu, dia pakai nembak berburu sama temennya, tali sandangnya putus, motor itu senapan jatuh di motor dari motor kan, Iya. dia ada boncengan tuh, larasnya bengkok, minta klaim, garansi. Saya bilang ya kan kita menggaransi unit ini bukan untuk dijatuh-jatuhin. Iya dong. Betul. Ya jangan dijatuhin senapannya sampai bengkok. Ya kalau bengkoknya jatuh karena kelalaian si pengguna, ya kita akan bebankan biayanya ke teman-teman. Iya. Kecuali memang waktu kirim, ekspedisinya lalai lah ya, keinjak, popor patah. Selama belum di tangan customer itu masih garansi kita, masih tanggungan kita. Walaupun ekspedisinya yang laknat. Iya. Ya zaman 2015 tuh yang kita akhirnya mendesain ulang kardus box kita tuh, dan kita waktu itu eksperimennya kita lempar dari lantai 2 ya. Iya. Ingat nggak yang kita masukin popor kayu, kita lempar dari lantai 2, ketinggiannya itu kurang lebih 7 meteran ya, 6-7 meter kalau nggak salah. Itu senapan kita banting guys. Saya waktu memproduksi kardus yang pertama, kita rubah desain dalamannya, itu kita lempar di ketinggian itu untuk memastikan nggak ada lagi cacat popor patah, dan popor nggak patah. Ternyata patahnya itu di ekspedisi. Mungkin ya udah pada tahu lah. Kalau di ekspedisi itu kan kadang barang di cius, ya kan, brak gitu. Itu bisa aja terjadi. Pihak ketiga yang salah tetap kita yang garansi. Iya. Tapi kalau dari tangan customer, ya udah di tangan teman-teman nih, di customer istilahnya, di end user, nggak ada cacat, nggak ada ini, dipakai, terus dipakai berburu atau menembak, jatuh, bengkok, ya nggak garansi. Karena kan bukan kesalahan kita. Iya. Iya dong. Apalagi waktu itu ada yang lucu tuh. Aduh, saya lupa tuh dari Jawa Barat sini nih. Dia nembak Belibis. Oh, daerah ini Kerawang. Masuk segini nih air nih ceritanya, mau ngambil Belibis. Senapannya dibopong begini John. Dia jalan, injak lumpur, dalam kecelem semua. Pas waktu macet semua kan, kena lumpur tuh banyak. Dan tanya, Om, ini garansi nggak? Saya bilang, ya kalau garansi enggak lah, orang senapan lu yang nyelupin, saya bilang gitu kan. Terus dia pas kebetulan lagi ke Depok, saya bawa nih, udah bawa ke sini, bawa kita bongkar semua total, kita bersihin. Free, nggak ada biaya. Iya. Ya kalau kayak gitu nggak ada biaya. Cuman jangan terus gara-gara kotor gitu minta ganti unit baru garansinya, ya kan bukan salah saya. Orang dia yang nyelem gitu, dia yang nyemplungin ke empang gitu senapan, masa kita ganti? Nah kira-kira gitu ya teman-teman ya. Nah itu perbedaan yang tadi tuh ya. Kenapa taktikal lebih mahal dari popor kayu? Iya. Terus ini didesain untuk teman-teman yang punya jiwa muda. Jadi kalau yang jiwanya udah kayak saya di atas 40, 50, 60 tuh udah mulai nggak cocok. Tapi banyak juga adalah beberapa yang suka juga masih suka pakai yang model ini karena alasannya ringan. Ini memang lebih ringan. Ya kembali lagi ke masalah selera. Kalau tadi ditanya, kita desainnya klasik dan cenderung jadul. Iya. Ketinggalan zaman. Ya saya sih jawabannya cuman mungkin Anda bukan di kelas kita gitu aja. Kan varian produk masih banyak. Betul. Nggak apa-apa. Tapi bukan berarti kita akan berhenti sampai di sini. Enggak. Tetap nanti akan keluar lagi produk-produk baru yang lanjutan. Dan satu lagi, karena kita Irabelco itu bukan tipe produksi yang hit and run. Iya. Kita cenderung mempertahankan model itu lama berubahnya supaya komponen-komponennya juga tidak mengalami perubahan yang signifikan.
Karena itu tadi kita masih menjamin spare part-nya. Jadi yang udah 5 tahun 6 tahun yang lalu beli, kita masih harus jamin itu spare part-nya masih ada. Nah kalau bayangin kalau kita tiap bulan berubah model, Iya. ya produksi ancur-ancuran, iya. bikin spare part-nya masih banyak gitu kan. Kayak Eco One yang tadi Om itu kan produksi 2014, itu unit customer Om di service, kita spare part-nya masih ada. Oh yang tadi yang Iya, itu. yang di video yang pertama ya. Jadi itu punya karena punya kita dari Sumedang ini di kantor Depok kan. Iya. Unit kita dari sana yang pertama ya yang kita simpen, nggak bisa dibikin untuk konten video, itu unit customer dan spare part-nya masih kita layani. Masih kita itu layani. 2014. 2014 Ya? 8 tahun yang lalu. masih ada. Nah kalau kita berubah model terus tiap bulan berubah, tiap 3 bulan 1 kali penjualan berubah model. Kalau ada yang suka dengan itu ya ikutin aja. Cuma nantinya mungkin akan ada penyesalan sendiri lah gitu loh. Nyari spare partnya susah, kemudian harga jualnya juga nanti mungkin turun karena modelnya kan berubah-berubah terus kan. Iya, betul. Nah kita membeli senapan angin ini kan satu sisi sebagai cadangan tabungan, gitu. Kalau bisa investasi, gitu. Artinya beli sekarang, kalau kita dadakan dijualnya mudah, terus harganya tidak turun jauh, kita anggap biaya sewa. Iya. Gitu. Jadi nggak apa namanya ya. Jadi bukan membeli barang yang ketika habis kita beli, terus habis itu nilainya sudah nggak ada. Gitu teman-teman. Ada lagi nggak pertanyaan yang ini biar durasinya nggak kepanjangan? Mungkin pertanyaan terakhir ya Om ya. Ini ada yang nanya nih, untuk dari bengkel kicau nih Om, gaman dan pala bedanya apa ya Om? Gitu. Oke. Gaman dan pala. Gamannya nggak ada ya. Nah ini ada Om di atas, kalau boleh saya berdiri. Oh iya. Boleh. Diambil dulu. Nah, gaman sama pala. Iya. Ini gaman, ini pala, ini topi. Ya, bener dong, ini meja. Ini teh botol Sistri. Nggak di endorse Om. Oh, nggak di endorse. Dibayar, makanya jadi Sistri, jangan sosok. Oke ya, bedanya pala sama gaman secara tampilan begini. Terus yang jelas, pala ini kita yang produksi, tapi memang ini tidak dilakukan agreement atau kesepakatan kerjasama dengan PT PEI. Artinya ini Irabelco murni, gitu. Ini tidak dalam pengawasannya PEI, cuma ini dalam pengawasan pengalaman kita di produksi. Kenapa? Supaya untuk menekan biaya-biaya yang muncul. Salah satunya adalah biaya litbang, kemudian biaya lah gitu kan. Oh, udah pada ngerti deh pasti gitu loh, biaya lah itu tadi. Nah gitu John, jadi karena untuk mereduksi biaya yang muncul, kita bukan menghilangkan sih ya, kita berinisiatif untuk mengerjakan ini full totally sendiri, desain sendiri dan tidak dikerjasamakan ke PT PEI gitu. Kalau yang ini terang desainnya adalah desain kolaborasi antara pihak kita dengan pihak PEI si gaman ini, karena ada beberapa ukuran yang mengadopsi ke senapan serbu kayak replikan tininya, kemudian ya saya nggak bisa bocorin semua di sini ya, pokoknya begitulah kira-kira. Kalau yang ini enggak. Terus dari penggunaan material ini jauh lebih banyak menggunakan bahan-bahannya, sementara ini dibikin pakai komponen airsoft gun, jadi relatif lebih murah karena machining center atau biaya pembuatan di CNC-nya tidak sebanyak di gaman. Iya. Itu yang mengakibatkan kenapa harganya juga terpaut sangat-sangat jauh. Nah, kalau teman-teman yang mau beli barang agak berkelas, punya taste sendiri, itu ke gaman, karena itu murni kerjasama kita dengan PEI. Tapi kalau mau yang hemat, versi middle lah ya, nggak low budget banget juga. Ini berapa sih harganya? Lupa saya. Ini 5.850. Nah, 5.850 dengan 7.700. 700. Ini yang lebih terjangkau dan garansinya juga sama. Jadi nggak usah khawatir ya teman-teman. Dan satu lagi ya mungkin kalau teman-teman kalau teman-teman pelajarin ya, sepertinya sih Irabelco itu bukan kategori produsen
yang lebih mementingkan ke arah profit oriented. Kita lebih mementingkan juga ke satu sisi kepada keuntungan atau benefit di customer. Kita melindungi customer dengan tetap menyediakan spare part. Kemudian di masalah pelayanan, ya, kita berusaha melayani maksimal. Kemudian lagi masalah kemudahan dalam bertransaksi dari mulai pembelian sampai ke pengiriman, dan terakhir adalah kemudahan ketika munculnya klaim garansi. Dari kita ada jaminan itu. Ya, saya rasa itulah yang bisa kita jelasin ya untuk yang di sesi 2 ini, sesi di taktikal dan predatoran lah istilahnya. Ya, jadi teman-teman tadi pertanyaan udah saya jawab, kenapa popor kayu lebih murah dibandingkan popor taktikal? Karena biaya ini peritilan dihitungnya satu komponen tuh harganya beda-beda dan lumayan cukup mahal. Bisa dicek sendiri ke marketplace, Tokopedia atau di Facebook. Komponen ini memang bukan komponen yang murah, dan kita juga tidak menggunakan bahan-bahan yang murahan. Artinya banyak harga yang muncul. Ya, kayak misalnya hand grip ini, ada yang dari bahan plastik ABS, jadi kalau dipegang tuh kayak plastik mainan, kaku dan keras. Kita nih ada kayak karet gitu, lembut, jadi dipegang tuh hand gripnya nyaman dan dia anti slip. Ini harganya juga beda dengan yang versi tadi, yang plastik murahan itu. Jadi ya saya juga nggak mau lah mengorbankan kualitasnya Irabelco hanya untuk mengejar harga yang murah, gitu. Jadi murah boleh, tapi jangan murahan. Gitu. Ya, artinya kita berusaha untuk selalu menciptakan produk dan kemudian menjual di harga yang reasonable, yang masuk akal, ada garansinya, dan bertanggung jawab. Kita nggak pernah lari dari customer. Iya, betul banget. Gitu. Oke, ada lagi? Kalau nggak kita close. Oke, itu aja Om untuk pertanyaan dari komentar-komentar yang ada di YouTube ya. Oke, mungkin itu aja ya Om ya. Di video sesi tanya jawab kita di hari ini. Buat teman-teman semua yang mau bertanya ya, nanti kita bakalan buat lagi ya Om ya. Boleh. Nanti tim kita lah, tim admin kita yang ngumpulin daftar pertanyaan itu. Iya. Ya kayaknya sih saya udah mulai bisa bikin konten lagi nih. Udah mulai nggak terlalu sibuk. Gitu. Oke, itu aja video kita hari ini. Terima kasih semuanya. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.